Baik, teman-teman semua, di sini mu'alif membawakan sebuah riwayat bahwasanya falamma mata Abu Lahabin, ketika Abu Lahab meninggal, uh, urihi ba'du ahlahu bisyarhaibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sebagian keluarganya, nah termasuk di dalamnya Abu Lahab pamannya. Kemudian Rasulullah bertanya pada Abu Lahab, "Madza laqaita? Apa yang kamu dapati?" Qala Abu Lahab mengatakan, "Lam alqi ba'dakum." Saya tidak mendapati setelah kalian. Ghaira anni suqitu fi hadhihi. Kecuali saya mendapatkan satu tekukan air bi'itaqati Thuwaibah. Karena saya membebaskan budak saya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah adalah salah seorang budak yang ikut memberikan asik pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kisah ini mu'alif nanti akan dibahas bahwasanya di antara bentuk pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan diberikan nikmat, termasuk di dalam orang kafir. Nah, di sini ada 3 poin penting. Ada 3 poin penting yang mesti kita catat ya. Poin yang pertama itu adalah sanad dari riwayat tersebut didoifkan oleh sebagian para ulama. Dan kedua, bahwasanya pemberian sukyah tersebut bukan nikmat ya, tapi takhfif. Takhfif azab yang diterima Abu Lahab. Sebagaimana apa yang diterima oleh Abu Thalib, dia ditakhfif, diringankan karena dia menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap dia masuk ke dalam neraka. Dan di sini Ustaz akan membawakan satu riwayat yang ucapkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan di halaman 53 ya teman-teman, halaman 53 coba kalian lihat. Ma warada min butlanil khairi lil kuffar. Apa-apa yang telah sampai kepada kita bahwasanya terhapusnya kebaikan orang-orang kafir. Fama'nahu, dan makna butlan kebaikan orang kafir itu adalah annahum la yakunu lahum at-takhallus minan nar. Mereka tidak bisa menghindari dari siksa api neraka, itu yang pertama. Wala dukhulal jannah, dan mereka tidak pula masuk ke dalam surga. Mereka pasti masuk neraka dan mereka tidak akan masuk surga bagi orang kafir. Wa yajuzu, akan tetapi dia dibolehkan an yukhaffaf anhum minal azab. Dia mendapatkan keringanan dari azab dengan sebab kebaikan yang dia lakukan. Nah, keringanan ini bukan balasan dari kekufuran dia ya. Keringanan ini balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi setiap amalan yang kita lakukan Allah akan balas, termasuk dosa-dosa yang kecil. Nah, orang-orang kafir akan diringankan balasan dosa-dosa kecil tersebut dengan sebab dia melakukan kebaikan. Fahim Tom? Baik. Masya Allah. Kemudian kita 56. Saya minta Radi. Radi coba baca poin yang pertama pada halaman 56. Anna fi radha'atihi sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca. Badia. Ah, 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 tajannuban lil aubiah. Lil au Lil aubiah. Udah cukup. Bahwasanya anna fi radha'atihi,
bahwasanya rodoahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil badiyah pada ini apa? Pada badiyah daerah pedalaman ya, itu yang jauh dari Madinah, dari kota Mekah ketika itu tajannuban lil aubiah, dengan tujuan faidahnya adalah untuk menjauhi anak-anak kecil dari wabah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Mekah ketika itu menjadi destinasi tempat yang harus dikunjungi dan banyak yang mengunjunginya. Dari negeri-negeri yang bertetangga, dari daerah-daerah yang bertetangga, baik untuk haji, untuk berniaga, untuk ziarah. Makanya di situ kemungkinan besar yang membawa penyakit banyak. Makanya pemuka-pemuka Quraisy ketika itu lebih memilih anak-anak mereka ditaruh di perkampungan. Baik, Rizky Jayadi, baca poin yang kedua. Inna fi khuruji haula'il atfal. Rizky Jayadi. Di masih nomor 56, halaman 56, cuman paragraf terakhir. Poin yang kedua. Inna fi khuruji haula'il atfal. Sudah ketemu? Ya, silakan baca inna fi khuruji haula'il atfal. Inna gimana Rizky? Baca. Nggak apa-apa. Namanya belajar. Ustaz tuntun ya. Inna fi khuruji haula'il atfali ilal badiyati ta'widan lahum ala nutqis salimi ala nut salimi lil lughatil arabiyyati. Masya Allah ya. Sesungguhnya keluarnya anak-anak kecil diperuntukkan untuk mendapatkan ASI di perkampungan itu adalah tujuannya ta'widan. Ya ahlan zikro, ta'widan untuk pembiasaan bagi anak-anak kecil tersebut ala nutqis salimi lil lughah al arabiyyah, agar mereka bisa berucap bahasa Arab dengan baik, wa himayatan lahum minal lahni, dan menjaga mereka dari lahan. Apa itu lahan? Lahan adalah sebuah kesalahan dalam berbahasa. Nah, maka poin yang pertama adalah tajannuban lil auibah, menghindari dari wabah-wabah yang ada. Yang kedua adalah ta'widan linutqis salimi lil lughah al arabiyyah, membiasakan agar anak-anak Arab ini mereka bisa mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya, baik. Poin selanjutnya, saya minta Fatih Maulana, silakan bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 57. Perkataan Syekh Ibnu Taimiyah halaman 57 paragraf yang tengah. Yaqulu Syekhul Islam
Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Hmm, hmm, iya, iya, hmm, iya, cukup, 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 cukup. Dari situ Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu minad din, bagian dari agama. Wa ma'rifatuha dan mengetahuinya adalah fardun wajibun, sesuatu yang wajib. Karena apa? Fa inna fahmal kitab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan sesungguhnya memahami Al-Qur'an dan sunnah itu fardun, sebuah kewajiban. Wala yufham dan tidak akan difahami illa bifahmi lughah al-arabiyyah kecuali dengan bahasa Arab. Nah, karena memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab menjadi sebuah kewajiban. Karena apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang sesuatu itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu adalah wajib. Kita wajib nih mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan memahami keduanya. Dan kita tidak akan mampu memahami keduanya kecuali dengan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab adalah sebuah kewajiban. Dan poin yang lainnya, bahwasanya bahasa Arab adalah tiga hal, termasuk tiga hal yang penting yang orang-orang misionaris konsentrasi padanya. Mereka mempelajari dan konsentrasi untuk menyerang Islam dari segi tiga hal tersebut. Yang pertama apa? Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Ka'bah, yang ketiga adalah bahasa Arab. Misionaris mereka fokus pada tiga hal tersebut. Makanya kalau teman-teman ingat, dulu itu banyak tersebar editan-editan Ka'bah, di dalamnya ada foto babi dan sebagainya. Bahkan kita nggak perlu jauh-jauh misionaris di luar kota ya. Kayak misionaris-misionaris yang ada di negeri kita sendiri pun banyak. Salah satu contohnya adalah salah seorang mantan pendeta yang dia mengaku masuk Islam, kemudian dia memurtadkan orang Islam yang lainnya. Bahkan dia mengajar di salah satu perguruan tinggi di Cirebon. Sampai Mualaf Center melakukan pengejaran, most wanted ya, dia dicari, kemudian ditangkap dan kemudian diserahkan ke Bareskrim. Dan ini ada di sekeliling kita. Orang-orang misionaris yang sangat getol untuk mempelajari Islam dengan tujuan apa? Menyerang Islam. Sangat getol belajar Al-Quran dengan tujuan apa? Menyerang Islam. Dan getol mempelajari bahasa Arab dengan apa? Tujuan menyerang Islam. Musuh-musuh Islam sudah begitu konsentrasi mereka. Nah, bagaimana teman-teman nih di antara bibit-bibit unggul penerus Islam? Apakah tidak mau ikut andil menjadi bagian memperjuangkan agama ini? Ikut andil menjadi bagian yang bisa dengan kita Islam itu bisa jaya. Maka harus memperhatikan hal-hal yang terkecil, diantaranya adalah mempelajari bahasa Arab. Susah Ustaz, belum bisa. Bersabar, berusaha, kemudian senantiasa belajar. Insya Allah Ta'ala dengan apa sambil berjalannya waktu maka akan bisa insya Allah Ta'ala. Baik, Samsu Raja Effendi silakan baca poin yang ketiga halaman 60. Ketemu poin yang ketiga Fakratul Ula. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iya iya betul. Silakan. Hmm. Hmm. Ya. Allah ya la Allah yatayassara li halimata
li Halimata ya. Hmm, iya, terus walamma walamma hammat bil khuruj min Makkah, iya, karihatan karihatan fil bidayah. Falamma akhadhathu tamassakat tamassakat anna anna maslahataha maslahataha usratiha wa maslahatu usratiha fitamassuk bihadza tifli al mubarak. Ya cukup, cukup. Demi ini ya bil bidayah. Ya cukup. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak membuat Halimah susah untuk mendapatkan anak batita ya, anak batita atau balita. Nah, yang lain dapat nih, anak-anak pulang nih bawa bayi dengan harapan akan mendapatkan syahriah, dapat bulanan gaji. Sedangkan Halimah tidak mendapatkan seorang anak pun dan hanya tersisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi. Halimah berpikir dengan keras, saya akan mendapatkan apa dari seorang anak yatim yang nggak punya bapak? Saya akan hanya capek saja kan memberikan ASI tanpa mendapatkan mukabil, imbalan. Itu yang ada di pikiran Halimah. Karena Halimah yang hitung-hitungannya dunia. Tetapi Halimah berpikir lagi, daripada saya pulang nggak bawa apa-apa, sudah melakukan perjalanan panjang, pun pasti perjalanan itu membutuhkan modal kan, apa untuk uang saku dan lain sebagainya kalau kita. Maka Halimah dengan terpaksa, dengan berat hati membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kampungnya. Nah, ketika sudah sampai ke kampungnya, seperti yang kalian ketahui bersama, bahwasanya Rasulullah membawa keberkahan di keluarganya. Kambing yang kurus-kurus susunya banyak, kan. Kebun yang dikelola oleh keluarganya menjadi subur, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Nah, ketika Halimah melihat keberkahan tersebut, ketika sudah 2 tahun pertama dibalikan ke ibundanya Aminah, Halimah berpikir lagi dan berkeinginan agar Rasulullah kembali lagi ke kampungnya bersamanya. Akhirnya Aminah mengizinkan yang kedua kalinya. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya apa-apa yang kita terkadang melihat itu buruk, namun Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah kebaikan yang besar di baliknya. Seperti Halimah. Halimah memandang bahwasanya kalau membawa Rasulullah anak yatim tidak akan melakukan apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari apa yang diperkirakan oleh Halimah. Pun demikian dengan kita, antum semua. Ketika orang tua sudah memilikan sekolah, misalkan kalian nih di Minhajul Haq. Wah, kalian banyak kan teman-teman SMP biasanya protes gitu. Kenapa saya masuk pondok kan? Saya bakal tersiksa. Bakal macam-macam lah. Nggak bebas, nggak bisa main game dan sebagainya. Itu kan ini yang di benak kita. Wah, pokoknya kayak di penjara. Itu yang kita pikirkan. Tetapi kita harus percaya bahwasanya orang tua tidak mungkin menjebloskan kita kepada sesuatu yang buruk. Gak mungkin. Maka dari itu kita harus berhusnudzon kepada kedua orang tua kita. Karena di antara ridha Allah adalah ridha orang tua. Dan murkanya Allah adalah murka orang tua. Maka teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, yakinlah apa yang Allah tetapkan hari ini
antum semua di Ma'had Minhajul Haq adalah ketetapan yang terbaik. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan yang terbaik. Boleh kita meminta, tapi lebih baiknya kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah keputusan yang terbaik buat saya. Dan berikanlah kelapangan hati dan ridho terhadap keputusan yang engkau takdirkan kepada saya. Karena bisa jadi ketika seorang hamba diberikan kekayaan, itu istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi seorang hamba ketika diberikan mobil, malah dia lalai. Antum semua diberikan HP baru, kan sebuah kenikmatan kan, malah membuat lalai kalian, games terus, Mobile Legend terus, atau game-game yang lainnya. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala ketetapan yang baik, dan mintalah sama Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan hati-hati kita terhadap ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita semua. Maka insyaallah taala dengan tersebut kita akan hidup bahagia. Dan di halaman 60 itu ada ayat fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita terkadang membenci sesuatu tetapi Allah menjadikan pada sesuatu yang kita benci itu kebaikan yang sangat banyak. Dan di situ juga hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya innal abda la yahumma bil amri minat tijara wal imarah hatta yuyassir lahu fa yanzurullahu ilaihi fa yaqulu lil malaikah asrifu anhu. Karena ada seorang hamba dia pengen sesuatu dari perniagaan, dari kedudukan, tapi Allah mudahkan baginya. Tetapi Allah lihat itu nggak baik baginya, maka Allah mengatakan pada para malaikatnya asrifu anhu, jauhkan dia darinya. Dan justru itu adalah kebaikan. Maka teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan mengkadar sesuatu yang baik pengkadaran atau batasan yang kita ketahui. Pokoknya apa yang Allah takdirkan itu baik, dan senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melapangkan dada-dada kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, poin yang keempat yang tadi Ustadz singgung bahwasanya alafu ya, suaranya berisik ini. Nggak tahu Ustadz cari tempat di mana lagi. Di sini sudah yang paling aman dari suara, ternyata qadarullah suaranya masuk ke sini semua. Poin yang keempat adalah inna saqya Abi Lahab bisababi atiqatil Thuwaibah. Abi Lahab mendapatkan seteguk air di akhirat itu karena sebab dia memerdekakan Thuwaibah. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, itu bukan kenikmatan, itu hanya sebuah takhfif, keringanan azab yang diterima oleh Abu Lahab. Bukan keringanan azab sebab dosa kekufuran dia, sebab dosa yang lainnya selain kufur. Baik, Ustadz lewat yang ini. Poin yang kelima, bahwasanya setiap seseorang, anak antum semua ya, pasti di dalam hati kita tersimpan satu nama, yang dimana nama itu memiliki kedudukan sendiri kepada diri kita, baik orang tua, baik teman, kerabat, dan lain sebagainya. Nah, pun demikian, kita harus menjadikan Rasulullah memiliki kedudukan yang tinggi di hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dibanding orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita. Maka jadikanlah tempat yang paling tinggi setelah Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati kita. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala, kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melebihi kadar cinta kita kepada orang tua, melebihi kadar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 poin tentang faidah radha'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tugasnya adalah coba kalian keluarkan faidah
dari kalian sendiri selain 5 ini dari kisah Halimah bintu Sa'diyah. Karena waktu sudah menunjukkan adzan, tugas ini Ustadz tunggu dan tugas ini adalah absensi kalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum. Iya, ya, kenapa? Rizky? Iya, tugasnya kumpulin. Tugasnya adalah merangkum, bukan merangkum, mengambil 3 faidah dari kisah Halimah Sa'diyah. 3 faidah dari antum sendiri ya, dari antum sendiri.